Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu untuk mengikuti ibadah Minggu yang dilaksanakan dengan online. Sebelum ibadah kita mulai, ada himbauan bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan jangan lupa tetap memakai masker. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di akhir bulan September 2020 ini yaitu semakin dekat, semakin erat. Itu menjadi tema kita bersama. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap
maka itu kau rasa. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sahabat terkasih, mari kita sejenak merenungkan makna hukum kasih dalam kehidupan kita. Sudah seberapa langkah kita menghidupi hukum kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita mengakui segala kekurangan kita, segala kesalahan dan dosa kita, bahwa memang kita belum sepenuhnya mampu melakukan hukum kasih di dalam hidup kita. Mari kita memujikan Kidung Jemaat 364 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku Sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan memberi kita berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terima berita anugerah sambil kita memujikan Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, mengungkapkan syukur kami, di mana Engkau telah memberkati, menyertai, dan tentunya mengasihi kami di kehidupan kami saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba menyampaikan apa yang Kau kehendaki seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Ada dua perikop. Yang pertama tentang pernyataan mengenai kuasa Yesus. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu yang kedua, perumpamaan tentang dua orang anak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita,
Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin dekat, semakin erat, itu menjadi tema untuk bulan September atau minggu terakhir di bulan September, di mana kita bersama-sama belajar tentang ibadah atau liturgi. Tentu kita sudah tahu, sudah memahami, bahkan sudah mengerti bahwa ibadah itu adalah kita berjumpa dengan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Namun ibadah tidak hanya berhenti di dalam kita bergereja saja. Namun ibadah haruslah kita tunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan akhir bulan September ini, bagaimana kembali kita diingatkan bahwa ibadah bukan sebuah rutinitas sebagai orang percaya. Namun kembali lagi bahwa ibadah adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan kita datang bersama-sama, dengan kita mewujud nyatakan iman percaya kita melalui ibadah sehari-hari kita. Bahkan ketika kita berkumpul di dalam gereja bersama-sama, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, di sanalah ibadah yang tentunya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjaga iman kita. Satu dengan yang lain ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita, saling menguatkan, saling menghibur, saling tolong-menolong, mengasihi, itu sebagai bentuk ungkapan ketika kita memaknai ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius tadi, di mana Matius 21 ayatnya yang ke-23 sampai 32, di mana pada perikop yang kedua tentang 2 orang anak, yang satunya disuruh bapaknya namun tidak melakukan. Namun yang kedua ketika disuruh bapaknya, ia juga menolak. Tapi setelah menolak beberapa saat, ia menyesal karena menolak apa yang diperintahkan bapaknya kepada dia. Lalu ia menyesal, berikutnya melakukan
apa yang menjadi perintah Bapaknya. Ada aksi berikutnya, ada reaksi setelah dia mengakui atau menyesal akan penolakan yang ia lakukan. Di sini tentunya kita bisa belajar bahwa bagaimana Tuhan juga berkenan menerima kita ketika kita juga datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Salah satu manfaat, kegunaan dari ibadah yang kita lakukan, tentunya ibadah secara pribadi kita, lepas pribadi, adalah bagaimana kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan tentunya juga menunjukkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di mana penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi. Melalui ibadah setiap hari kita juga bisa datang kepada Tuhan, meminta pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Karena memang kita harus mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan di dalam hidup kita ini. Bahwa kita memiliki kekurangan dalam mewujudkan apa yang diharapkan Tuhan. Jadi penyesalan yang ada di dalam diri kita ketika kita belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu kita dapat terus kita perbarui di dalam kehidupan kita yang sebagai ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat melalui ibadah kita, tentunya itu semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tidak hanya kita datang ibadah melalui ibadah kita, baik di dalam gereja, berkumpul bersama, atau ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya datang ketika kita membutuhkan Tuhan. Tidak hanya datang sebagai sebuah formalitas karena saya beriman kepada Tuhan, jadi saya harus beribadah. Tidak hanya itu. Dan tentunya kita harus merubah mindset yang ada itu, bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita menyadari hanya Tuhanlah yang mampu memberi pertolongan kepada kita. Hanya Tuhanlah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, apapun kondisi kita yang kita alami saat ini. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang dalam bulan ini kita pikirkan terus, kita renungkan terus, karena kita belajar tentang katekese liturgi, pembelajaran di sana tentang liturgi, tentang ibadah yang sering kita lakukan. Mari kita ingat bahwa melalui ibadahlah kita dapat berjumpa dengan Allah. Melalui ibadahlah kita dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita itu terus kembangkan. Mari terus kita lakukan. Dan tidak hanya berjumpa dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, namun ibadah juga memunculkan atau menghasilkan buah untuk sesama kita. Ketika ibadah atau laku hidup kita menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan, tentu juga menjadi berkat bagi sesama kita. Membangun relasi kebersamaan, baik di dalam lingkungan keluarga kita, persekutuan kita, bahkan di dalam masyarakat di sekitar kita. Karena memang perjumpaan dengan sesama kita ini, kita harus memunculkan buah yang tentunya buah itu adalah buah yang dikehendaki oleh Allah. Buah yang penuh kasih, buah yang mengandung kesabaran, ketulus hatian, buah yang mengandung rasa baik, sukacita, damai sejahtera, yang tentunya itu juga dapat dirasakan oleh sesama kita, dan itu melalui pribadi kita yang menjadi orang percaya kepada Kristus.
Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin dekat, semakin erat. Mari kita juga merenungkan, kalau tadi memang tidak dibacakan, namun tentunya sudah tahu di dalam liturgi bahwa ada bacaan kedua di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita buka bersama-sama. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan mengambil tentunya ayat yang 5, 6, 7 dan sahabat semua bisa membaca dari 1 sampai 13. Di sini kalau ayat 5, 6, 7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagaimana kita di sana diajak untuk kita senantiasa memikirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan tentunya tidak hanya memikirkannya, tapi bagaimana kita juga mewujud nyatakan ajaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui apa? Ya melalui tutur kata, perbuatan kita, dimanapun kita berada. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di akhir bulan September ini kita senantiasa memperbarui ibadah kita, memperbarui kehidupan kita, dan semakin mengingat bahwa ibadah kita adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Mari kita membangun itu dan terus menghasilkan buah melalui perbuatan, tutur kata kita yang seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan. Mari kita menabur kasih, peduli terhadap satu dengan yang lain. Mari kita menolong satu dengan yang lain. Mari kita mendatangkan damai sejahtera dan sukacita melalui perbuatan dan tindakan kita. Selamat beribadah, karena ibadah membuat kita semakin erat kepada Tuhan. Karena kita semakin melekat kepada Tuhan dan semakin kita memancarkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kembali datang pada Tuhan melalui doa kita untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di pagi hari ini Tuhan, mengungkapkan syukur kami
karena di akhir bulan September 2020 ini Engkau semakin menguatkan bahkan mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah bentuk ibadah kepada Engkau. Kiranya kami mampu untuk terus mewujudkan apa yang menjadi harapan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat mendatangkan cinta kasih, damai sejahtera, bahkan sukacita terhadap sesama kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, menjaga kesehatan mereka dan melindungi mereka. Berkati juga setiap usaha pemerintahan ini Tuhan, bahkan kami semua untuk keluar dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertolongan, kiranya Tuhan memberi kekuatan, sehingga kami dapat keluar dari musibah yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah terkena COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang memberi kesembuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka dapat terus berpengharapan kepada Engkau akan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang bekerja di rumah sakit, baik menjadi perawat maupun dokter maupun relawan yang membantu dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhanlah yang menghibur mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi pertolongan kepada mereka, bahkan Tuhan yang menjaga kesehatan mereka. Kami percayakan saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dengan keanekaragaman yang ada. Namun keanekaragaman ini telah Engkau persatukan melalui bangsa dan negara ini. Kiranya kami dapat terus merawat persatuan dan kesatuan ini Tuhan. Kiranya kami dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan ini dengan kami terus berusaha menghormati satu dengan yang lain, bahkan terus mewujudkan toleransi satu dengan yang lain di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini Tuhan. Berkati Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan jemaat-Mu semuanya Tuhan. Kiranya melalui kami dapat terus memancarkan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada, apapun profesi kami. Berkati juga dalam setiap usaha kami Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan memberi pertolongan, bahkan memberi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang saat ini memang belum bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan teman-temannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap usaha mereka untuk meraih cita-cita. Tuhan memberi pertolongan. Tuhan juga mengingatkan untuk terus rajin belajar, sehingga apa yang menjadi harapan akan cita-cita mereka dapat terwujud. Jagai kesehatan mereka Tuhan. Kami serahkan juga orang tua yang Engkau titipi anak-anak kami ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberi hikmat jaksanaan, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan juga yang menjaga orang tua dari anak-anak kami ini. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara pribadi, kami lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, bencana alam. Kiranya Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, bahkan penghiburan bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara terkasih kami ini. Bahkan kami juga memohon untuk jemaat-Mu di sini Tuhan, yang dalam pemulihan dari kesehatan. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pertolongan, bahkan Tuhanlah yang memberi kesehatan, memulihkan kesehatan saudara-saudara kami terkasih. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dan tentunya kami juga memohon ampun apabila dalam doa kami maupun kehidupan kami masih melakukan dosa. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian ayat yang mendasari persembahan kita. Dalam mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup jaga dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Engkau masih melindungi kami. Bahkan Engkau masih memberi rezeki pada kami semua. Dan pada saat ini kami mengumpulkan sedikit rezeki yang telah Kau berikan pada kami persembahkan padamu. Kiranya kuduskan dan sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di gereja-Mu. Tuhan, kiranya sertai yang mengelola persembahan, sehingga bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di gereja-Mu. Tuhan beri kebijakan. Tuhan juga sertai kami semua. Beri kami semua rezeki sehingga bisa mempersembahkan yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2 sebagai kidung pengutusan kita.
setiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Sebelum menutup ibadah ini, mari kita kembali mengingat bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan iman percaya kita melalui kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ibadah yang nyata kepada Tuhan. Mari kita mengingat itu sambil kita juga percaya bahwa Tuhan memampukan kita ketika kita membuka hati kita dan mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana